pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala BPD Jabatara 1 November, hari Jumat 1 November 2024. Ya, bagaimana kabar kita semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, saya rindu kita ingin belajar bersama kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita beraktivitas pada hari ini. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita rindu berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini. Kembali Tuhan boleh memberkati kami, memberikan kehidupan. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, kesehatan dan kekuatan kepada kami. Dan bersyukur juga terlebih pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini, kami rindu boleh merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai landasan pondasi kami ketika kami beraktivitas sepanjang hari ini melalui Sapaan Gembala. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu dan kami juga siap untuk mendengarkan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam pada kesempatan pagi ini untuk renungan firman Tuhan, saya ingin mengambil dari Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini adalah percaya janji Allah. Sebagaimana Abraham percaya pada janji Allah, apakah saudara semua dimanapun Anda berada saat ini, dalam kondisi apapun, saudara, apakah saudara tetap percaya akan janji Allah? Ya. Bagaimana kita melihat di sini panggilan Allah kepada Abram, bagaimana supaya Abram meninggalkan Ur Kasdim, supaya Abram meninggalkan Ur Kasdim dan berjanji bahwa Allah tetap menyertai Abram. Kita akan belajar bersama bagaimana ketika Abram diuji ketaatannya, kesetiaannya, dan Abram tetap percaya pada janji Allah. Kita akan belajar bersama-sama sebelum Abram masuk ke tanah Kanaan, sebelum Abram masuk ke dalam tanah perjanjian dan memberkatinya. Apa yang dilakukan Abram ketika Abram dicoba untuk, artinya Abram untuk percaya, tetap percaya kepada janji Allah. Hal yang pertama rupanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat 1 dikatakan bahwa Abram tidak takut karena Allah adalah perisainya. Meskipun saat itu Abram ketika diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Ur Kasdim, dan saat itu juga Abram belum punya anak, tapi Abram tidak takut, dia tetap percaya. Kita melihat bagaimana Abram berkata bahwa Allah adalah tetap perisai, kekuatan. Ya, Allah berbicara kepada Abram bahwa
Allah adalah pemelihara perisai. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini pada saat Abraham dalam ketakutan, kecewaan, dalam keadaan takut dan kecewa, saat itulah Allah menyatakan bahwa Allah adalah kekuatan, Allah adalah pengharapan, Allah adalah perisai dan pelindung pertolongan bagi Abraham. Demikian juga dalam kehidupan kita, maka kita mau mengakui dalam keadaan situasi keadaan apapun bahwa kita tetap percaya janji Allah. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan frustasi. Justru di saat seperti itulah Allah akan menunjukkan bahwa Allah adalah kekuatan, Allah adalah perisai, pengharapan, perlindungan, dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang banyak masalah, pergumulan berat, atau sedang mengalami sakit penyakit, atau mungkin saat ini sedang putus harapan, atau saat ini mungkin sedang berbaring di rumah sakit. Percayalah bahwa Allah adalah pengharapan kita. Percayalah, seperti Abraham katakan, dia tidak takut karena Allah adalah perisainya. Yang kedua, yang kita percaya, kita lihat bagaimana Abraham tetap percaya akan janji Allah. Yang kedua, Abraham percaya pada janji Allah, itu terdapat dalam ayat 2 sampai ayat ke-7. Bagaimana Allah menjanjikan untuk memberikan keturunan dan Abraham percaya pada janji tersebut. Padahal usia Abraham sudah sangat tua, tetapi Abraham tetap percaya bahwa Allah sanggup memberikan keturunan kepada Abraham. Dan objek keyakinan Abraham adalah Allah. Abraham yang menjadi objek. Abraham bukan situasi, keadaan yang dialami oleh Abraham, tetapi objek keyakinan Abraham adalah Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Apakah objek keyakinan kita adalah tetap Allah? Dasar keyakinan kita juga adalah firman Allah? Mari, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah dasar keyakinan kita tetap Allah? Objek keyakinan kita juga adalah Allah? Abraham mengakui bahwa objek keyakinannya, dasar keyakinannya hanya kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari, objek keyakinan kita, dasar keyakinan kita adalah firman Allah. Buah dari keyakinan Abraham adalah apa? Dibenarkan. Allah adalah objek keyakinan kita. Allah adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Abraham memberikan contoh yang baik, teladan yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana Abraham tetap percaya pada janji Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita harus menggunakan cara yang baik ketika kita percaya kepada janji Allah. Walaupun Bapak Ibu Saudara keadaan yang kurang baik, tapi mari kita belajar untuk percaya kepada janji Allah. Yakin akan janji Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari ketika Abraham percaya akan janji Allah? Yang ketiga, dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai yang keempat, di sana bagaimana Abraham mengenal betul siapa Allahnya. Abraham mengenal betul sifat-sifat Allah. Bagaimana Allah adalah maha kuasa, sedangkan Abraham adalah terbatas, makhluk yang terbatas, manusia yang terbatas, tapi memiliki Allah yang maha kuasa. Dalam kehidupan kita bagaimana? Apakah kita juga bisa memahami betul bahwa Allah kita adalah maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang dapat menggenapkan janjinya? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah, kalau kita bisa mengenal dengan betul, dengan benar siapa Allah, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang dapat menggenapkan janjinya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus berusaha untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, bagi kita janji kita pada janji Allah apa? Percaya kita kepada janji Allah adalah, yang pertama, jangan takut. Allah adalah perisai kita, kekuatan kita, pemelihara kita. Yang kedua, tetaplah mempercayai janji Allah dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Kita tetap percaya. Yang ketiga, kita harus bisa mengenal dengan benar sifat Allah kita, yaitu Allah Maha Kuasa dan Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, percayalah akan janji Allah dalam keadaan apapun.
Bapak Ibu sudah tetap percaya pada janji Allah? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang singkat renungan pada pagi hari ini melalui sapaan Gembala BPD Jabatara. Kami rindu Tuhan boleh belajar tetap percaya akan janji Allah tergenapi dalam kehidupan kami. Kami mau meneladani Abram, bagaimana Abram tetap percaya pada janji Allah. Abram tetap percaya bahwa Allah sanggup menolong Abraham. Demikian juga kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang putus pengharapan, kami sedang dalam kekecewaan, ketakutan, sakit penyakit Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah sanggup menggenapkan janji-Mu kepada kami. Dan kami mau tetap percaya, objek kepercayaan kami, keyakinan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami dimanapun berada. Kami menyerahkan dalam kuasa-Mu Tuhan, memberkati setiap mereka yang melihat, mendengarkan firman Tuhan sapaan Gembala ini. Kami percaya janji-janji Tuhan juga akan Tuhan nyatakan tergenapi dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap percaya akan janji Allah. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.